bersama-sama memuji Tuhan. Nuwagapa. Tuhan Yesus sumber sukacitaku, Tuhan Yesus sumber kekuatanku. Mari kawan menyanyi bersama-sama, membawa pujian bagi Tuhan kita. Sukacita, sukacita, yeay! Ayo angkat tangan adik-adik, kita memuji Dia. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Sukacitaku bertemuku dengan Yesusku, ya Tuhanku. Ku memujiku dan menyembahku Tuhan Yesusku. Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya. Shalom, selamat sore adik-adik. Apa kabarnya? Semoga adik-adik di rumah dalam keadaan kuat dan sehat ya. Nah, sore hari ini kita mau beribadah, adik-adik siapkan hatinya, siapkan pikirannya. Kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kami pada sore hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami memulai ibadah kami, kiranya Tuhan menuntun ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersorak, kami mau memuji, kami mau menari buat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Yuk adik-adik yang di rumah semuanya bangkit berdiri ya, kita sama-sama memuji Tuhan. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita ulangi dari pertama. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada mama, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada papa, seperti kasih Yesus. Sayang kepada kakak, sayang kepada kakak, seperti kasih Yesus. Sayang kepada adik, sayang kepada adik, seperti kasih Yesus. Sayang kepada semuanya, sayang kepada semua, seperti kasih Yesus.
Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu, kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Yeay. Semua adik-adik bersuka cita kan? Nah, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan hatinya. Kita mau menyambut firman Tuhan. Kiranya setiap firman Tuhan yang kita dengar itu menjadi kekuatan bagi kita, menjadi semangat baru untuk kita. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita naikkan pujian ini dari awal lebih sungguh-sungguh ya adik-adik. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu.
kasih Tuhan, Kau Bapa kami yang baik. Adik-adik di rumah bisa mengucapkan terima kasih sama Tuhan, bisa menaikkan syukur kepada Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang penuh kasih, kami menyembah-Mu. Kau penuhi hati kami Tuhan dengan kasih-Mu, dengan sukacita-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada, kami kuat, kami sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, sebentar lagi Kau mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya setiap firman yang kami dengar Bapa, itu menjadi kekuatan bagi kami, itu menjadi semangat baru bagi kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kakak yang akan membawakan firman-Mu Bapa. Berikan hikmat, berikan pengetahuan Bapa, biarlah setiap firman yang kami dengar Bapa, itu tertanam di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk adik-adik. Halo, selamat sore adik-adik Ero Kids. Ketemu lagi dengan Kak Angki di sini ya. Tadi kita sudah nyanyi bersama, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama dengan Kak Justin. Sekarang kita mau belajar sama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Sudah siap belum? Alkitabnya dibuka? Disiapkan, dibawa dulu dekatnya. Nanti kalau kita buka Alkitab, kita sama-sama belajar. Oke? Ya, hari ini kita mau belajar tentang upah orang yang bijaksana atau upah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita buka dulu di Matius 25 ayat 14 mulai. Di sini cerita tentang perumpamaan tentang talenta. Ya, dibuka firman Tuhannya yuk. Matius 25 dari ayat 14. Kaki baca ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Wah, ada nih orang mau pergi ke luar negeri katanya. Terus yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ya, yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ya, sampai situ dulu. Ya, jadi katanya hal kerajaan surga itu sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri. Terus dia panggil hambanya. Dia panggil 3 hambanya. Dia bilang, hamba pertama, aku ini mau berangkat. Aku ini mau pergi ke luar negeri. Ini aku kasih kamu modal. Aku kasih kamu 5 talenta. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya, sekarang dipanggil lagi. Hamba kedua, sini. Aku mau kasih kamu 2 talenta. 1, 2. Iya, oke sana pergi. Terus hamba yang ketiga. Sini, aku kasih kamu 1 talenta. Oke, sekarang pergi. Nah, ketiga hamba tadi dibilang, Alkitab bilang diberikan menurut kesanggupannya masing-masing. Jadi mereka itu ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, ada yang dapat 1. Berarti tuannya itu tadi melihat, oh hamba pertama ini dia sanggup. Oh dia sepertinya mampu. Jadi dia dikasih 5 talenta. Hamba kedua, oh dikira, oh mungkin dia masih sedang-sedang. Dikasih 2 talenta. Terus hamba ketiga, wah dia mungkin masih belajar atau mungkin masih baru. Dikasih 1 talenta. Diberikan menurut kesanggupannya karena Tuhan itu Tuhan yang adil gitu. Talenta itu apa sih? Wah ini ya kita mau mundur sejenak. Talenta itu kalau zaman dulu
hitungannya itu 1 talenta itu 6.000 dinar. Wah, 6.000 dinar dan 1 dinar itu dibilang itu upah pekerja 1 hari. Wah, baik, coba ya. 1 dinar itu upah orang bekerja 1 hari. Jadi kalau Kak Angki bekerja selama 1 hari, misalnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, Kak Angki diberi 1 dinar upahnya. Nah, yang tadi tuannya tadi memberi ada yang 5 talenta, 3 talenta, 2 talenta dan 1 talenta. Sementara 1 talenta itu isinya 6.000 dinar. 6.000 dinar berarti 1 talenta itu berarti dia bisa tidak bekerja selama 6.000 hari. 6.000 hari dibagi 365 hari kurang lebih berapa tahun? 16 tahun kurang lebih. Berarti kalau selama 16 tahun udah gak usah bekerja karena sudah dikasih. Iya enak ya, itu baru 1 talenta. Bagaimana dengan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta? Wah itu jumlah yang banyak. Jadi ketika tuannya pergi selang berapa lama, terus tuannya kembali. Karena tuannya tadi memerintahkan supaya mereka menjalankan talenta itu. Ya menjalankan, mengerjakan. Nah sekarang tuannya sudah kembali, dipanggil lagi hamba-hambanya. Hamba yang pertama tadi 5 talenta. Ya 5 talenta dipanggil. Hamba pertama, sini, kamu dapat berapa talenta? Wah dihitung, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah hamba pertama dari 5 jadi 10. Terus tuannya bilang, apa? Kamu adalah hamba yang baik dan setia. Ayo, aku akan memberikan kamu tanggung jawab yang lebih besar. Ikut sudah dengan kebahagiaan Tuanku. Wah dipanggil hamba kedua. Hamba kedua kembalikan talentanya. Wah tadi hamba kedua dapat 2 talenta. Terus dikembalikan jadi 1, 2, 3, 4. Wah hamba kedua juga ternyata mengerjakan talentanya. Dari 2 menjadi 4. Wah dibilang, wah engkau hamba yang baik dan setia. Ayo juga aku akan berikan kamu tanggung jawab lebih besar lagi. Nah sekarang hamba pertama datang. Hamba ketiga datang. Hamba ketiga tadi dikasih 1 talenta. Ternyata kembali juga cuma 1. Cuma 1 kembali. Tuannya pun marah. Hai kamu hamba yang jahat, hamba yang malas. Kenapa kamu tidak mengerjakan? Dan dia sebutkan alasannya, wah karena aku takut, karena aku tahu Tuhan jahat, Tuhan ini segala macam. Tapi dia tidak mengerjakannya, karena apa? Dia katanya mengubur talentanya itu karena dia takut nanti talentanya hilang atau gimana. Nah kita mau belajar ya adik-adik Hero Kids. Di sini apa sih hubungannya dengan kita sekarang? Apa upahnya kalau kita mengerjakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita? Tadi di Matius 25 dikatakan, Kangki baca ya, di Matius 25 dari ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Dari 5 dibawa 5 jadi 10. Katanya, Tuhan 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Begitu juga tadi dengan hamba kedua. Dari 2 talenta dibawa 2 lagi labanya jadi 4. Jadi apa upahnya? Upah mereka adalah mereka disebut hamba yang baik dan setia. Yang berikutnya dibilang Tuhan akan memberikan mereka tanggung jawab yang lebih besar. Karena mereka telah setia dengan perkara-perkara atau tanggung jawab yang kecil. Dan terakhir mereka diajak tuannya ikut dalam kebahagiaan tuannya. Wah diajak mereka masuk. Misalnya tuannya lagi ngadain syukuran, pesta, diajak ikut dalam kebahagiaan tuannya. Nah adik-adik, kalau Tuhan memberikan kita suatu talenta atau Tuhan memberikan kita suatu
tugas, pekerjaan, tanggung jawab, atau orang tua kita memberikan tanggung jawab, guru kita memberikan tugas, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengerjakannya. Kita harus setia. Kita harus menyelesaikannya. Supaya apa? Supaya kita disebut hamba yang baik dan setia. Bayangin tadi hamba yang ketiga. Dibilang dia tidak mengerjakan talenta yang diberikan. Apa upah yang dia terima? Upah yang dia terima dibilang di sini. Di ayat 26, Matius 24:26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Nah, dibilang hamba yang jahat dan malas. Sementara tadi temannya dibilang hamba yang baik dan setia. Ini hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Terus nanti di ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Apa upahnya hamba yang jahat tadi, yang malas? Upahnya itu dia disebut, hei kamu jahat, kamu malas. Siapa di sini mau anak-anak Aero Kids mau disebut anak yang jahat dan malas? Ada yang mau enggak? Enggak mau kan? Kalau tidak mau berarti kita harus mengerjakan tugas-tugas kita. Kita harus mengerjakan tanggung jawab kita. Terus apa upahnya kalau kita tidak menyelesaikan pekerjaan kita? Kita tidak diberi tanggung jawab yang lebih besar. Kita di situ aja. Terus kemudian dibilang dicampakkan. Wah, kita tidak mendapat kebahagiaan dalam Tuhan. Anak-anak Aero Kids semua, ayo Kak Angki dan kakak-kakak Aero Kids semua, bahkan orang tua pasti rindu. Kita semua menjadi anak-anak Aero Kids yang mau mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Kalau mama, papa atau guru-guru di sekolah ada memberi tugas, ayo langsung segera. Tadi hamba itu dibilang mereka segera pergi dan langsung mengerjakan. Langsung segera kerjakan, langsung segera diselesaikan. Jangan cuma dikerjakan tapi tidak diselesaikan. Mari kita menjadi anak yang rajin, tekun dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Kalau kita mengerjakan semuanya itu, kita akan disebut hamba yang baik dan yang setia. Terus kita akan diberi tanggung jawab yang lebih besar. Adik-adik Aero Kids mungkin hari-hari ini ada yang punya hobi memasak, hobi menggambar, atau hobi edit video, atau hobi membaca. Ayo, Tuhan ingin kita mengembangkan talenta-talenta yang Tuhan berikan. Tuhan ingin kita mengembangkan bakat-bakat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mungkin ada yang main musik, ada yang menari, ada yang menyanyi. Ayo dikembangkan. Supaya apa? Nanti Tuhan akan berikan kita tanggung jawab yang lebih besar lagi. Kita jangan menjadi hamba yang jahat. Kita jangan menjadi hamba yang malas. Kita punya sesuatu yang Tuhan berikan tapi kita simpan-simpan. Kita nggak mau belajar. Kita nggak mau kembangkan, kita hanya main game saja. Iya kalau mau jadi gamers, ayo sungguh-sungguh jadi gamers ya kan. Jadi gamers kalau memang mau jadi pemain game profesional bisa. Sekarang juga itu salah satu profesi ya. Tapi harus bisa menyesuaikan dengan waktu belajar, bukan hanya main game terus. Atau ada di sini ada mau jadi selebgram atau apa namanya? TikTok, artis TikTok. Wah, kalau memang mau serius, ayo. Tapi jangan lupa belajar, jangan lupa baca firman, berdoa, istirahat, jangan lupa. Ya, bukan yang sekedar ingin viral-viral tapi tidak jelas arahnya, enggak. Tapi kita harus kembangkan. Karena Tuhan berjanji, kalau kita kembangkan, kita menjadi hamba yang baik dan setia. Oke? Ayo dari sini Kang Kim mengajak kita supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi. Kita belajar apa yang kita punya, kita kembangkan. Supaya kita mendapat tanggung jawab yang lebih besar lagi. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini kami mengucap syukur Tuhan bahwa setiap apa yang kami punya, setiap apa yang kami miliki itu berasal dari Engkau.
Dan kami mau Tuhan, kami mau mengembangkan itu Tuhan. Apa yang kami punya, kami mau belajar lebih lagi Tuhan. Supaya setiap pemberian dari Tuhan itu boleh berkembang dalam hidup kami. Dan kami menjadi hamba yang baik dan setia. Dan Engkau memberikan kami tanggung jawab yang lebih besar. Bapa, dari tempat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak Ero Kids dimanapun mereka berada. Engkau berkati mereka Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Di ruang mereka masing-masing. Engkau berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang Kau taruh dalam hidup mereka Tuhan. Buat seluruh bakat-bakat yang Kau berikan Tuhan, buat seluruh talenta Tuhan, buat seluruh hobi Tuhan, apapun itu Tuhan, tanggung jawab tugas Tuhan, mari Kau sertai setiap mereka Tuhan. Engkau berikan mereka kemampuan, kekuatan, sukacita Tuhan untuk mengembangkan setiap apa yang mereka punya Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak Ero Kids yang baik dan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan ini boleh tinggal dalam hidup kami dan tertanam dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan terima kasih Tuhan buat ibadah kami hari ini. Kami tutup, biarlah kami Tuhan lewat ibadah, walaupun ibadah online Tuhan lewat YouTube. Tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir di rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada, karena Engkau Allah yang luar biasa yang tak terbatas. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin, amin. Terima kasih adik-adik Ero Kids. Sampai ketemu lagi minggu depan dengan kisah-kisah firman Tuhan yang lainnya. Oke? Terima kasih, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.